Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrofi, kelas 2A Sistem Informasi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear sederhana dan berganda. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana yaitu hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Langsung saja, untuk contohnya sudah saya buat di Excel. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kompetensi kerja kualitas pelayanan kesehatan. Berikut merupakan data yang didapat dari 23 responden. Nah, jadi kedisiplinan ini yaitu variabel X-nya dan kesuksesan seseorang ini yaitu variabel Y-nya. Langkah-langkahnya, langsung saja kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, setelah dibuka, kita langsung menuju ke variabel view. Pada name-nya, di sini kita buat X, kemudian Y. Kemudian pada label X, kita buat kompetensi kerja. Kemudian pada Y-nya, kita buat kualitas pelayanan. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke data view. Nah, pada data view ini, untuk variabelnya, kita dapat kopikan saja soal yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah, langsung kita salin ke variabelnya. Kalau sudah muncul, selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian pada Regression, kita klik Linear. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk variabel kualitas pelayanan, ini kita masukkan ke dalam variabel dependen. Kemudian kompetensi kerja ini kita masukkan ke dalam variabel independen. Setelah itu kita klik OK. Maka akan menampilkan output seperti ini. Yang pertama, ini terdapat tabel variables insert or remove. Dari output ini diketahui bahwa variabel independen kompetensi kerja tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Yang selanjutnya ini terdapat tabel model summary dan ANOVA. Ini tidak akan saya jelaskan karena pada analisis regresi linear sederhana ini tidak akan dipakai, melainkan akan dipakai pada analisis regresi linear berganda. Langsung saja kita menuju ke koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini terdapat unstandardized coefficient yang merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta dan koefisien regresi. Nilai-nilai ini yang akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana. Kemudian di sini terdapat standar error. Ini merupakan nilai maksimum kesalahan yang didapat. Nilai ini dapat digunakan untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi dengan standar error. Kemudian selanjutnya di sini terdapat standardized coefficient. Nilai ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian di sini terdapat juga T hitung. Ini adalah pengujian signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, maka angka T hitung harus dibandingkan dengan T tabel. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat signifikansi. Ini merupakan besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal sebesar 5%. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan untuk pengambilan keputusan adalah benar. Untuk signifikansi ini didapat nilai 0,00, yaitu berarti kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompetensi kerja dengan kualitas pelayanan.
Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau prediktor, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Langsung saja untuk contohnya, di sini sudah saya buat juga di Excel. Diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolos, skor tes kecerdasan, dan nilai ujian. Berikut merupakan data-datanya. Nah, untuk langkah-langkahnya, langsung saja kita buka aplikasinya. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke variabel view. Pada variabel view ini, name-nya kita buat X1, X2, dan Y. Pada labelnya, di sini kita buat skor tes kecerdasan. Kemudian label X2-nya frekuensi membolos. Dan untuk label Y-nya yaitu nilai ujian. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke data view. Nah, jadi yang soal dari Excel tadi dapat kita kopikan. Kemudian kita salin. Kalau sudah, langsung saja kita klik Analyze. Kemudian pada regression ini, kita klik linear. Untuk nilai ujian ini, kita masukkan ke dalam kotak dependen. Kemudian frekuensi membolos dan skor tes kecerdasan ini kita masukkan ke dalam kotak independen. Untuk metodenya, kita gunakan stepwise. Kemudian langsung saja kita klik OK. Maka akan menampilkan output seperti ini. Nah, yang pertama di sini terdapat tabel variables insert or remove. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Kemudian untuk metodenya yaitu menggunakan metode stepwise. Selanjutnya di sini terdapat tabel model summary. Pada model yang pertama, ini digunakan untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R antara skor tes kecerdasan X1 dengan nilai ujian Y, yaitu sebesar 0,860. Dan penjelasan besarnya persentase pengaruh variabel skor kecerdasan terhadap nilai ujian yang disebut koefisien determinasi atau R-square, yang merupakan hasil dari pengukuran R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi yaitu sebesar 0,740 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap variabel terikat yaitu nilai ujian adalah sebesar 74%. Kemudian pada model 2, di sini digunakan untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi R antara skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 terhadap nilai Y, yaitu sebesar 0,936, dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian, yaitu sebesar 0,876, atau dalam persentasenya yaitu 87,6%. Sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh skor tes kecerdasan X1 terhadap nilai ujian Y yaitu sebesar 74% dan pengaruh frekuensi membolos X2 terhadap nilai ujian Y yaitu 13,6%. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat
tabel ANOVA. Pada tabel ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 secara simultan ataupun bersama-sama terhadap nilai Y. Dari output pada model yang kedua ini terlihat bahwa F hitung itu nilainya 31,853 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,000 atau kurang dari 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Dan yang terakhir ini terdapat tabel koefisien. Pada tabel ini untuk kolom B-nya pada konstanta A itu nilainya 55,780. Skor tes kecerdasan B1 itu nilainya 0,527 dan frekuensi membolosnya yaitu min 2,344. Berdasarkan data ini, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 55,780, koefisien regresi X1 sebesar 0,527 dan koefisien regresi X2 sebesar min 2,233. Kesimpulannya, skor tes kecerdasan nilai T hitung sama dengan 3,371 dengan probabilitas 0,008, yaitu kurang dari 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan untuk variabel frekuensi membolos. Nilai T hitung sama dengan min 3,147 dengan probabilitas sama dengan 0,012, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Mungkin cukup sekian penjelasan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.